Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudariku, para sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang saya muliakan, juga kepada siapapun Anda dari negara manapun Anda yang mengikuti video-video yang dipublikasikan melalui channel Wali NU ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berjumpa melalui channel Wali NU ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, kesehatan akal dan pikiran, juga diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, tidak lupa saya menyampaikan salam Ramadan. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Wali NU mencoba menyampaikan berita berkaitan dengan video menarik ini ya. Obrolan daripada kiai-kiai muda ataupun gus-gus muda yang Anda bisa lihat di dalam melalui perangkat Anda sekarang ini ya, ataupun kalau Anda menggunakan laptop Anda sudah bisa melihat tayangannya ya. Itu merupakan rekaman video dari Gus Aziz Jazuli LCMH. Kita sebelumnya akan meminta izin kepada beliau agar dapat kita siarkan, kita publikasikan juga melalui channel Wali NU ini. Mungkin saja di antara Anda ada yang belum mengikuti channel beliau sehingga tidak mengetahuinya. Juga teruntuk kepada siapapun Anda yang menyenangi obrolan-obrolan guna menambah ilmu pengetahuan Anda secara khusus berkaitan tentang perkembangan polemik nasab Ba'alwi. Ini yang duduk di sebelah kiri adalah Gus Hasan Asyarif. Beliau yang memegang channel Gus Hasan Asyarif Official. Beliau juga lulusan Timur Tengah. Walaupun di dalam judul video ini disebut sebagai santri-santri muda, tetapi kalau saya lebih menyenangi memanggil mereka ini bertiga ini ya. Yang kiri Gus Hasan Asyarif, yang tengah itu Gus Aziz Jazuli, yang kiri Gus Faiz ya. Siapa tadi saya lupa. Insyaallah ketiganya merupakan kiai-kiai muda dari kalangan Nahdiyin. Mungkin juga ketiganya ini merupakan orang-orang yang paling tidak disukai oleh kalangan Ba'alwi ataupun oleh para muhibbin Ba'alwi. Mengapa? Karena ketiganya ini melalui channel mereka memberikan berita-berita, informasi-informasi yang disertai dalil-dalil yang kuat, mantap, disertai dengan kajian-kajian, mengulas beberapa kitab-kitab yang berhubungan dengan nasab Ba'alwi, dan ketiganya ini mampu memberikan hujah dan menunjukkan fakta bahwa kalangan ataupun nasabnya kalangan Ba'alwi ditolak berdasarkan kajian kitab sejarah maupun kitab-kitab nasab. Ya. Nanti saya putar, Anda bisa dengarkan bagaimana obrolan mereka ya. Gus yang di tengah itu Gus Aziz Jazuli. Beliau ini dengan kelengkapan kitab-kitabnya, terutama kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab nasab,
baik yang dipakai oleh kalangan Ba'alwi maupun daripada sumber-sumber yang lain yang oleh beliau, oleh Gus Aziz Jazuli ini beliau paparkan, beliau terangkan, beliau baca. Dia bacakan kepada kita semua melalui channelnya di channel Gus Aziz Jazuli, di mana memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada kita, terutama bagi Anda yang awam di dalam perkara nasab Ba'alwi. Jadi di sini saya menganjurkan kepada siapapun Anda untuk bisa mengikuti channel Gus Aziz Jazuli. Yang sebelah kiri ini juga demikian. Beliau adalah Gus Hasan As-Sarif. Juga memiliki kemampuan membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Juga mampu membaca kitab-kitab sumber al-masadir daripada kajian ilmu nasab maupun kitab-kitab nasab. Jadi beliau mampu membuat kita menambah ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan nasab Ba'alwi dan mengapa nasab Ba'alwi ini tidak dapat diterima, bahkan haram untuk diakui sebagai zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya klaimnya para habaib ataupun Ba'alwi ini sebagai zuriat Nabi Muhammad ditolak. Untuk mengetahui itu lebih banyak, Anda bisa mengikuti channel-channel ketiganya ini, kiai-kiai muda kita ya. Selain mereka ada lagi juga dari kiai-kiai yang lain, dan insya Allah nanti akan kita coba siarkan supaya Anda mengetahuinya dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan Anda. Ini kita putar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi dengan kami dengan di sini hadir Gus Aziz dan Gus Hasan. Alhamdulillah. Pemuda yang umurnya yang muda tapi luar biasa ilmunya tua. Sebada taraweh ngopi santai sambil biasa sebagaimana kegiatan kita membahas polemik yang nasab, seputar nasab ya. Jadi langsung saja ini saya mau bertanya kepada Gus Hasan dan Gus Aziz ya. Jadi bagaimana pendapat Gus Aziz dan Gus Hasan selama pembahasan nasab ini kan sudah setahun ya berlangsung gitu. Bagaimana kira-kira tanggapannya? Gus Aziz dulu kira-kira. Yang tua dulu. Oke boleh. Yang tua dulu. Yang muda dulu ini bukan yang tua. Yang sudah hidup rokoknya lebih dulu. Saya mau hidup dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi para pemirsa di mana berada. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, jadi ini saya sini lagi punya channel baru nih. Ya. Namanya apa itu, Gus Faiz? Gus Faiz channel aja. Oh iya, Gus Faiz channel. Jadi beliau ini sedang belajar untuk konten, Gus ya. Iya, betul. Serta Ya. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat, teman-teman yang belum subscribe channel Gus Faiz Official, itu dia. Silahkan di subscribe ya, biar beliau lebih berkembang tentunya ya. Untuk pertanyaan tadi, bagaimana perkembangan? Gimana tadi? Iya, bagaimana pendapat Gus Aziz dengan keberlangsungan polemik nasab ini kan sudah setahun ya. Ya. Bagaimana perkembangannya gitu kira-kira? Ya intinya, alhamdulillah untuk kubu Kiai Haji Ma'rufin itu semakin lama itu semakin banyak data yang menguatkan tesis tersebut. Jadi bukannya semakin kesini semakin lemah, tapi semakin kesini semakin kuat karena ditemukannya data-data yang baru, kitab-kitab yang baru, manuskrip-manuskrip yang baru yang menguatkan statement atau hasil dari tesis Kiai Haji Ma'rufin. Ya betul. Mengenai nasabnya Ba'alawi. Karena memang intinya Ba'alawi nggak punya jawaban. Karena untuk di Yaman sendiri misalnya,
di abad ketiga Hijriah. Mereka tuh punya catatan sama-sama bukan sama-sama Durian Nabi ya. Durian Nabi yang lebih awal masuk ke Yaman di abad ketiga itu ada catatannya secara lengkap, bahkan keulamaannya diakui sampai sekarang. Kemudian ketokohannya, kesejarahannya lengkap, karya-karyanya pun ada. Nah, berbeda dengan Ubaidillah yang diklaim sebagai leluhur Ba'alawi, itu sama sekali tidak ada data. Yang artinya, kenapa Ba'alawi sampai sekarang itu diam? Ya karena nggak punya jawaban dan tidak mampu untuk mendatangkan data. Leluhur mereka yang bernama Ubaidillah ini sama sekali tidak dicatat baik itu dalam kitab sejarah atau kitab nasab. Dan tambah lagi dengan data DNA yang menunjukkan memang status mereka itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena haplogrup G itu mustahil untuk menjadi zuriyah Nabi Muhammad SAW. Ya menurut saya segitu aja simpelnya ya. Berarti bertambahnya data dan mungkin juga masa juga bertambah. Ya, alhamdulillah banyak kiai yang semakin banyak ya. Resi ya. Resinya Kiai Haji mau. Betul. Nah, untuk tambahan dari Ya. Hasan, Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli barusan atas pertanyaan daripada Gus Faiz. Ya memang saya sepakat dengan Gus Aziz gitu kan, bahwasanya selama polemik nasab ini berjalan kurang lebih hampir setahun lebih ya setahun lebih, memang kan tidak ada jawaban yang argumentatif dari kalangan para habaib itu. Nah, baik secara data literasi kitab maupun manuskripnya tidak ada. Bahkan seperti halnya Gus Rumel Abbas sendiri yang konon katanya beliau itu sudah berkeliling dunia ya Gus ya. Berkeliling dunia, bertemu dengan para nakib-nakib, para ulama an-nasabah, bahkan beliau itu kalau tidak salah pernah menyatakan bahwasanya dirinya pernah hadir di muktamar perkumpulan para ulama an-nasabah internasional. Nah, akan tetapi dari semua pengakuan yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas itu fakta dan datanya tidak ada. Nah, seringkali Gus Rumel itu mengatakan saya punya manuskrip tahun sekian, tapi belum saya tampilkan. Kenapa? Tidak langsung ditampilkan. Berarti kan di situ ada something wrong di situ kan? Apa itu something? Ada sesuatu yang salah di situ kan? Kalau memang yakin dengan manuskrip yang dia informasikan, kenapa tidak langsung ditampilkan? Sementara dari kubu Kiai Imad sendiri, ketika beliau mendapatkan data, informasi, baik berupa kitab maupun manuskrip, langsung ditampilkan. Begitu disampaikan, ditampilkan kitabnya. Gitu. Nah, kemudian dari masalah DNA ya, DNA mereka ini kan seperti yang Ustaz bilang tadi kan, tidak sesuai dengan DNA Nabi. Jadi haplogrup mereka ini adalah haplogrup G, ya. G itu mustahil jadi keturunan Nabi. Kenapa? Karena haplogrupnya Nabi Muhammad ini yang notabene adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim itu harusnya kan J, ya. Nah, sementara G itu bukan bangsa Arab Ibrahimi, ya, tapi beliau itu identik dengan Yahudi Askenazi, Eropa, gitu loh, bukan Arab, gitu kan. Otomatis kan tidak mungkin G itu menjadi bagian dari zuriyahnya Nabi. Yang J saja itu belum tentu zuriyah Nabi, tapi haplogrup J itu murni Arab, Ibrahimi, gitu kan, walaupun belum tentu keturunan Nabi. Kira-kira begitu jawaban dari saya. ya. Lalu kemudian juga Gus, sebetulnya kita masih menunggu apa namanya yang istilahnya bom nuklir itu kan? Iya. Bagaimana gitu kabarnya? Ya, seperti yang tadi saya bilang. Ya saya menganggapnya ini rekapitulasi perjalanan polemik nasab selama kurang lebih setahun ini. Ya, mereka itu kan banyak menyampaikan informasi-informasi, ya kan, kemudian sikap dan tanggapan, tapi fakta dan realitanya tidak pernah ada. Seperti halnya ya Kiai Qurtubi yang mengatakan akan membuat buku yang berjudul Bom Nuklir untuk Kiai Imad. Terus Ustadz Wafi akan membuat buku juga kan untuk membantah tesisnya Kiai Imad. Sampai detik ini tidak ada yang dipublikasikan. Termasuk Rumel Abbas sendiri itu kan juga mau membuat buku bantahan kan. Tapi sampai detik ini sebelumnya belum dipublikasikan. Bahkan Kiai Imad itu sampai menulis kitab baru yang untuk yang kesekian kalinya nih. Jurnal itu. Dan kemudian kemarin itu sudah launching bukunya itu, perjalanan
penelitian beliau tentang mazhabnya Ba'alawi itu ya. Nah, sampai buku itu keluar pun, buku yang mereka informasikan akan diterbitkan itu sampai sekarang belum terbit, gitu loh. Jadi apalagi, gitu. Jadi wajar kalau para kiai, para masyarakat itu banyak yang berbalik arah, yang tadinya mau mendukung Ba'alawi, ya toh, karena memang mahabbahnya mereka, di mana mereka meyakini Ba'alawi itu sebagai keturunan Nabi selama ini, akhirnya kan mentak semua, sehingga mereka itu luntur mahabbahnya dan mulai berpikir dengan logika yang waras, gitu loh. Saya kira begitu. Gimana? Ya, menurut saya itu bukan bom nuklir, itu hanya petasan cabai aja. Petasan cabai. Setuju dengan Gus Aziz Jazuli ya, maupun dengan Gus Hasan Asyarif. Jadi itu bukan bom nuklir, itu cuman orang yang lagi kesurupan, marah, ngamuk. Jadi teriak-teriak di depan orang banyak, seakan-akan dia mampu. Jadi bagian daripada kesombongan para muhibbin Ba'alawi, yaitu ya, seperti itu kelakuannya. Teriak-teriak, nanti saya akan buat tesis, saya akan tulis kitab tandingan. Sampai detik ini ya nggak akan bisa membuat tandingan. Mengapa tidak bisa? Karena memang data-data untuk ditemukan, untuk membuktikan bahwa Ubaidillah itu ada dari abad ke-4 sampai abad ke-9 itu tidak ada, saudara-saudara. Sehingga seperti kata Gus Aziz Jazuli tadi, itu bukan bom nuklir, tetapi petasan cabai. Kalau saya katakan bukan petasan cabai, tetapi kesurupan. Bomnya orang-orang yang sedang kesurupan ya. Kita lanjutkan. Ya, karena janji dari bulan Februari sampai sekarang. Oh iya. Kan kemudian dari sekilas dari argumentasi yang disampaikan oleh Ustadz Qurtubi Jailani itu, Ustadz Qurtubi Jailani. Iya. Itu saja. Iya. Paling hanya percaya nasabah khatun nasabah. Iya. Ya mudah-mudahan adalah. Nah, mudah-mudahan kita tunggu dan sudah mau. Saya kira keustatannya yang diragukan, keilmiahannya hilang, lulusannya dari Timur Tengah mungkin diragukan. Kalau cuma sekedar seperti itu saja, cuma mengandalkan husnuzon dan mengabaikan fakta-fakta penemuan-penemuan yang sudah teruji secara ilmiah, menggunakan metodologi baik ilmu nasab maupun ilmu sejarah, di mana tidak ditemukan adanya riwayat secara sejarah maupun kitab nasab bahwa kalangan Ba'alawi ini dapat dikatakan sebagai zuriyah daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Qurtubi ataupun siapa saja itu diragukan status mereka sebagai ustadz, karena mereka mengabaikan metodologi ilmiah daripada bagian daripada syarat daripada ilmu itu sendiri untuk disebut ilmu. Dan syarat bagi orang yang berilmu ya jangan mengabaikan metodologi. Begitu saudara-saudariku ya. Kita teruskan. Iya. Memang kan kalau misalkan mereka itu bisa menerbitkan buku-buku yang mereka janjikan, tentunya kan nanti bisa kita telah bersama-sama apakah buku itu betul-betul bisa membantah Kiaimat atau bahkan buku itu justru malah memperkuat argumentasinya Kiaimat gitu loh, kan gitu. Makanya. Iya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya gini. Yang ada selama ini bahwa usahanya daripada kalangan Ba'alawi maupun para muhibbin mereka di kelas ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai bahkan menimbulkan atau menunjukkan kebohongan-kebohongan ataupun usaha-usaha yang bersifat framing-framing semata dan mengakibatkan bertambahnya orang meyakini bahwa kalangan Ba'alawi itu bukanlah zuriyah daripada Nabi Muhammad SAW. Sedikit ataupun banyak kita dapat melihat ya faktanya bahwa di Indonesia ini baik dari kalangan awam maupun dari kalangan intelektualitas Islam yang ada di Indonesia ini sudah bertambah dan mereka mulai
yang mereka mempunyai kemampuan untuk membaca kitab-kitab sejarah ataupun melakukan penelitian, mereka melakukan penelitiannya sendiri dan mereka pun menemukan hal yang sama ketika mereka menerapkan metodologi. Hanya mereka yang menggunakan metodologi husnuzon saja yang tidak menemukan itu. Kenapa? Karena terhijab oleh husnuzon, terhijab oleh keyakinan yang seharusnya keyakinan itu menjadi batal ketika ada fakta-fakta atau realitas yang sudah ditemukan oleh para peneliti. Artinya di sini siapapun Anda, ya, baik Anda seorang kiai, seorang ustadz yang kemudian Anda memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, maka telitilah dengan metodologi yang sesuai. Jangan hanya membawa husnuzon, karena husnuzon Anda akan mengakibatkan Anda tidak bisa menemukan fakta-fakta yang hakiki, hakikat yang sebenarnya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi apakah benar gitu? Jadi kan ada klaim dari Ba'alawi ya, bahwa apa namanya, nasab itu sudah diisbat oleh para ulama nasab gitu, ulama muktabar seluruh dunia gitu. Atau gimana kira-kira? Menurut saya sih enggak. Itu gini ya. Kalau berbicara mengenai klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, secara formal, ingat, secara formal itu dilakukan pertama kali oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dan itu ada pada abad ke-9. Ya, meskipun sebelumnya itu di awal-awal abad ke-9, karena kan kalau untuk Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu wafatnya tahun 895. Sebelumnya memang ada beberapa kitab yang misalnya seperti Tabaqatul Khawas, Tuhfatul Zaman, dan juga kitab-kitab yang lain yang menunjukkan bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi. Nah, cuman untuk secara formalnya bahwa mereka bersambung kepada Abdullah atau Ubaidillah, kemudian penafsirannya, kemudian kesejarahannya secara detail, itu secara formal dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, lalu ada upaya-upaya untuk mempromosikan nasab tersebut kepada ulama-ulama di beberapa daerah, Mekah, Madinah, dan di Yaman sendiri, dan beberapa ulama-ulama yang lain di daerah-daerah yang lain, yang kemudian ulama-ulama lain itu mengakui atau menerima klaim itu tanpa ada penelitian sedikit pun mengenai nasabnya Ba'alawi. Nah, sehingga ketika dikatakan bahwa nasab itu sudah diakui oleh ulama-ulama sedunia, itu klaim saja. Bahkan untuk yang terakhir misalnya seperti Syekh Yusuf An-Nabhani yang mengatakan bahwa umat Islam di seluruh negeri, di seluruh masa itu telah menyepakati bahwa Ba'alawi itu nasabnya adalah paling sahih sedunia, itu klaim sepihak. Betul. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang ketika kita menelusuri ya leluhur misalkan dari kakeknya Ali bin Abu Bakar As-Sakron atau ayahnya Abdurrahman As-Segaf, kemudian terus kepada Fakih Muqaddam, terus kepada Muhammad Syaim Mirbat, Ali Khalil Qasem, kemudian Alwi, kemudian Ubaidillah, itu kan diklaim sebagai tokoh-tokoh yang luar biasa, sebagai imam mustahid bahkan. Tetapi secara faktanya, baik itu data-data sejarah, baik itu karya-karya yang mereka tulis, nggak ada sama sekali. Bahkan yang saya temukan dari tulisan-tulisan, misalkan yang terakhir itu adalah Raudatul Wildan, karya dari Habib Salim bin Jidan, itu saya menilai hanya sekedar membonceng sejarah. Ya, misalkan seperti Imam Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah itu belajar kepada Abu Thalib Al-Makki. Nah, yang tertera di dalam kitab itu, Raudatul Wildan, itu lebih secara luas menguraikan biografi dari Abu Thalib Al-Makki secara panjang lebar. Nah, kemudian di akhirnya dan di antara murid-murid dari Abu Thalib Al-Makki itu adalah Ali bin Ubaidillah. Itu sebenarnya nggak sinkron sama sekali. Nah, padahal tidak ada bukti sama sekali bahwa Abu Thalib Al-Makki ini memiliki murid yang bernama Ali bin Ubaidillah atau Ubaidillah. Gitu loh. Jadi pola seperti itulah yang biasa dilakukan oleh para sejarawan dari kalangan Ba'alawi ketika menceritakan leluhurnya secara detail gitu ya. Jadi rata-rata membonceng sejarah, artinya ada kesejarahan dari ulama yang sudah masyhur. Nah, kemudian mengait-ngaitkan leluhurnya Ba'alawi ini kepada mereka. Ini seolah-olah mereka ini adalah sosok-sosok tokoh-tokoh yang terkenal di masanya. Padahal nggak ada sama sekali.
Itu. Jadi itu hanya klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta sejarah atau fakta kitab nasab dan lainnya. Dan klaim itu pun sudah berlarut lama ya. Sudah lama. Iya. Makanya ada faedahnya SSG muncul gitu. Iya, iya. Bagaimana? Ya kalau anggapan saya sih ya, saya sepakat dengan Gus Aziz tadi yang disampaikan. Cuman saya lebih menitik beratkan kepada fakta dan realita yang ada dari buku nasab yang dikeluarkan oleh Klan Ba'alawi melalui Maktab Daiminya. Ya, jadi Robito Alawiyah itu kan organisasinya. Nah, di dalamnya itu ada divisi pencatatan silsilah nasabnya itu bernama Maktab Daimi Robito Alawiyah. Nah, di situ ketika kita melihat semua para habaib itu buku nasabnya itu stempelnya itu stempel lokal Jakarta, di mana Robito Alawiyah itu berdomisili di mana itu namanya divisi Matupang ya kan, Jakarta. Artinya apa? Artinya klaim mereka bahwasanya catatan silsilah nasab mereka itu paling sahih, ya kan, kemudian paling rapi, dan lembaga pencatatan silsilah nasabnya itu paling kredibel di seluruh dunia, itu tidak terbukti. Karena apa? Karena kalau memang silsilah nasabnya itu paling sahih, tentunya seluruh nakobah internasional itu akan menyematkan stempel dan tanda tangannya sebagai persetujuan atas kesahihan nasab tersebut. Nah, fakta dan realitanya di buku nasab para habaib ini itu stempelnya cuma MDRA saja, ya. Berbeda dengan apa yang kita lihat dari misalkan syahadah nasab yang diperoleh oleh Santren Gunung Praksan, ya, Santren Sidogiri, Santren Syekhona Khalil Bangkalan, kemudian yang baru-baru ini dipasang di makbarahnya Kanjeng Sunan Giri di Gresik, ya. Nah, itu kan ada sekitar 13 stempel dan tanda tangan dari seluruh nakobah internasional, ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya mereka itu seperti yang saya bilang itu hanya klaim sepihak. Ya. Mereka mengatakan punya kerjasama dengan nakobah internasional, tapi tidak ada satupun nakobah internasional yang membubuhkan stempel dan tanda di buku nasab mereka. Itu sudah menjadi bukti. Dan sayang juga itu undangan dari Kemat untuk begitu untuk menjadala itu tidak diindahkan gitu. Iya, betul. Bahkan kurang lebih itu sekitar 12 kali Kemat itu mengirim surat tantangan itu kepada RA untuk melakukan diskusi atau debat lah, kalau mau kita katakan debat ya, tentang keabsahan nasab mereka. Nah, bahkan beberapa minggu yang lalu itu Kemat mengirim WA kepada saya untuk kembali ya menampilkan tantangan Kiai Imad kepada Habib Taufik Sigap selaku ketua RA ya untuk melakukan debat dengan Kiai Imad di channel YouTube saya. Jadi saya itu sudah saya sampaikan. Nah, itu tantangan terbuka ya. Bukan untuk umum tetapi untuk ketua Robito Alawiyah yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang ditujukan kepada Habib Taufik As-Segaf. Ini diberitakan oleh Gus Hasan As-Sarif official ya. Nanti Anda bisa mengikuti channel beliau di sana. Intinya kalau kalangan Ba'alawi memang punya data-data, bukti-bukti ataupun fakta-fakta yang dapat menguatkan status nasab mereka menjadi sahih, bukan semata sebagai klaim bahwa nasab mereka lah yang paling sahih di dunia ini, tetapi kenyataannya tidak bisa, maka silakan buktikan. Dan Kiai Iman menantang Anda ya, secara khusus kepada Habib Taufik ya, As-Segaf. Kita lanjutkan. Tapi sampai detik ini, ya kembali seperti 12 surat yang sudah dikirimkan ke Imat, tidak ada anggapan dan tidak ada sikap dari Klan Ba'alawi, dan itu membuktikan ya diamnya mereka itu karena sebab mereka juga tidak tahu. Pertanyaan besar itu ya. Oh iya, ada satu tidak tahu atau bodoh yang mengatakan suku tuh serupa tapi tidak sama, ya kan? Diamnya mereka itu karena ketidaktahuan mereka. Itu dia. Maksudnya nggak tahu mau jawab apa terhadap apa yang dia gitu. Dan ada lagi nih, ini sekaligus pertanyaan dari saya juga ini. Saya masih penasaran. Iya. Ini kira-kira
Kenapa ini? Terus para ulama ya sepuh gitu kan. Ini seakan-akan membiarkan gitu. Polemik ini berlangsung. Kira-kira kenapa? Kalau menurut saya pribadi kenapa para ulama-ulama sepuh kita, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama itu membiarkan atau terlihat terkesan mendiamkan saja polemik ini berjalan tanpa mereka ikut campur mengomentari atau apa gitu ya. Ya karena memang tradisi di NU itu memang begitu. Maksudnya gimana itu? Artinya ketika ada pembahasan ilmiah, ya memang apa yang mau dikomentari, ya selesaikan, kan gitu. Itu. Ini kan sama halnya seperti bahsul masail, gitu, ya kan. Ketika ada satu permasalahan, ya diselesaikan secara ilmiah, gitu loh. Tapi kan sayangnya mereka itu ya tidak menyikapi, tidak menanggapi polemik nasab yang berangkat dari tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini secara argumentasi yang berdasarkan hujah-hujah yang kredibel gitu kan. Tapi cenderung seperti kemarin, ya, yang terjadi kepada Bung Lubis, ya, seperti itu tanggapan dan sikap mereka. Itu pun juga pernah terjadi kepada Gus Fuad Leret, pernah terjadi kepada Badawi dan lain sebagainya. Cenderung arogan berarti ya? Cenderung arogan itu menandakan bahwasanya memang mereka ini tidak punya hujah yang argumentatif untuk mematahkan tesisnya keiman. Gitu loh. Itu menurut saya. Nah, gimana menurut saya? Kalau menurut saya, sebelum kepada Gus Aziz Jazuli, jadi memang ketika kalangan Ba'alwi ini tidak mampu untuk mematahkan ataupun melawan argumentasi dari para peneliti nasab mereka, maka mereka mencoba mematahkan itu dengan cara persekusi. Dan itulah yang terjadi ke beberapa Gus yang ada di Indonesia ini ketika mereka membahas dan menunjukkan fakta-fakta, data-data yang menunjukkan bahwa nasab Ba'alwi ini tidak sahih. Dan itu dialami oleh seperti yang disebutkan tadi oleh Gus Puan, yang terakhir oleh Bung Lubis 212 dan seterusnya ya, banyak. Dan itu kalau dibiarkan tentu saja sama halnya kita membiarkan kriminalitas terjadi di Indonesia ini. Makanya aparat hukum sangat diperlukan untuk menindaklanjuti segala macam bentuk persekusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok manapun di dalam rangka membela nasab Ba'alwi. Yang perlu Anda ketahui bahwa di sini adalah kajian ilmiah ataupun merupakan diskusi ilmiah, atau Anda berada di ranah ilmiah di mana para peneliti baik yang dilakukan oleh para kiai-kiai sepuh maupun oleh para kiai-kiai muda sebagaimana yang ditampilkan videonya saat ini, yaitu kelompok daripada kiai-kiai muda di mana mereka bersahabat, bersatu, bersaudara dan mencoba menggabungkan fakta-fakta, data-data yang mereka temukan dan mereka tunjukkan, mereka perlihatkan secara ilmiah kepada siapapun ya, untuk mengetahui bahwa nasab Ba'alwi itu memang tidak sahih. Ya, kita lanjutkan lagi. Itu satu alasan pertama yang biarkan karena memang ini ranahnya ranah ilmiah. Iya. Nah kemudian yang kedua itu terkadang dan ada satu sebelumnya ya, supaya tidak lupa juga kepada PBNU maupun NU ya, semoga kita juga berharap mereka lebih memperhatikan, menyediakan ruang kepada Kiai Iman dan para peneliti lainnya, baik peneliti-peneliti dari Kiai muda kita ini maupun para Kiai-Kiai sepuh yang menemukan data dan fakta bahwa nasab kalangan Ba'alwi tidak dapat diakui sebagai zuriat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita meminta ya kepada Nahdlatul Ulama ya, karena memang ini dari kalangan Nahdiyin yang lebih banyak meneliti dan menyampaikan secara publik tentang ketidaksohihan daripada nasab Ba'alwi ini ya. Jadi kepada PBNU maupun para kiai-kiai sepuh yang ada di NU, tolong berikan ruang kepada para kiai-kiai muda kita, terutama kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, untuk dapat menyampaikan data dan fakta yang sudah ditemukan oleh mereka ini ya.
Dan andai pun Anda punya data-data yang berseberangan dengan itu ataupun berbeda, ya Anda silakan melakukan bahsul masail ya. Kita lanjutkan lagi. Kiai yang menyampaikan kepada saya, Gus. Jadi kenapa beberapa ulama-ulama itu cenderung diam? Karena memang tidak memiliki referensi, Gus. Ya. Jadi penyimak berarti betul. Jadi cukup hanya menjadi penyimak, dan karena mereka itu banyak yang tidak memiliki referensi, ya sehingga saya mau komentar apa? Ya. Sementara referensi yang saya miliki terbatas. Ya. Dan untuk mengenai manuskrip, kitab-kitab sejarah gitu. Namun tentu saja kepada suatu organisasi yang besar sekelas NU maupun yang lainnya ya, kita di sini mencoba kepada NU maupun PBNU ya, tentu saja tidak boleh berdalil bahwa mereka tidak memiliki referensi. Namun paling tidak mereka menunjukkan satu itikat yang baik dan menghormati para alim ulama, baik di tingkat yang sepuh-sepuhnya yang melakukan penelitian ini maupun di tingkat kiai-kiai muda ataupun santri-santri muda, gus-gus muda. Tolong berikan ruang kepada mereka untuk dapat menunjukkan data dan fakta mengenai ketidaktersambungan nasab kalangan Ba'alwi ini ya, para habib-habib ataupun kabib-kabib Ba'alwi. Ya, berikan ruang. Artinya begini, ketika Anda memang tidak memiliki data ataupun Anda punya data, ya Anda boleh berdebat di situ di dalam bahsul masail itu ya. Jadi ini sudah 1 tahun lebih, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita teruskan lagi. Nasab tidak dimiliki oleh mereka, sehingga ketika mereka berstatement misalkan mendukung siapa namanya Ba'alawi misalkan, itu akan malah menambah kekisruhan, akan membuat situasi ini malah semakin panas, yang ada malah dibully. Betul. Nah, seperti yang terjadi misalkan sebagai contoh itu adalah Rois Am, kemudian siapa Bidang dakwah Al-Kabir Amroji, iya, seperti Ustadz Idrus Romi itu kan ya hasil itu karena keterbatasan referensi yang mereka miliki dan cukup hanya berhusnuzon saja. Karena itu harus dimaklum berarti. Betul. Iya. Dan saya sepakat dengan Gus Aziz, saya. Kenapa? Memang gini. Artinya Gus Aziz bukan berarti apa yang disampaikan Gus Aziz ini bukan berarti mengkerdilkan keilmuan para ulama. Tidak sana arahnya ya. Tolong jangan di-framing ke sana. Tapi fakta dan realitanya ya. Kita bisa melihat di semua pondok pesantren di Nusantara ini ya, di dalam lembaga pendidikannya itu ya, tidak ada di dalam kurikulum pendidikannya itu tidak ada fun ilmu nasab. Iya. Sehingga wajar ini ya. Ya, itu benar. Sehingga wajar kalau dalam pesantren-pesantren Indonesia ya dari kalangan Nahdlatul Ulama tidak menyediakan studi khusus yang berkaitan dengan ilmu nasab. Kalaupun ada, kajiannya bersifat sepintas saja, selintas, tidak seperti bidang-bidang keilmuan yang lainnya. Dan itu dapat dilihat dan dapat dibuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Hasan Asyarif ini bukanlah framing ataupun sesuatu yang dusta. Anda bisa melihat di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini, khususnya yang bukan Ba'alwi ya. Kalau yang Ba'alwi saya kurang tahu, mungkin saja mereka di sana mengkaji munasab, tetapi kajian mereka lebih kepada bagaimana meninggikan nasabnya Ba'alwi tanpa dukungan daripada bukti-bukti sejarah maupun bukti-bukti daripada kitab nasab. Kalau di pesantren-pesantren Ba'alwi hingga yang ada di Yaman sekalipun di sana hanya mengkaji seperti itu. Yang dimaksud oleh Gus Hasan Asyarif di sini tidak ada kajian khusus bidang ilmu nasab yang ada disediakan di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini. Ini bisa diuji dan bisa dibuktikan. Karena kami sendiri mengalami yang seperti itu ya. Kita teruskan. Para asatid, para gawagis, itu tidak serta-merta ikut berkomentar, ikut menanggapi, ikut berstatement dalam polemik nasab ini. Kenapa? Karena memang selama ini mereka tidak pernah
mempelajari, bahkan mengajarkan atau memasukkan fan ilmu nasab ini atau disiplin nasab ini dalam kurikulum pesantrennya. Tidak ada. Nah ini kan ketika Kiai Imad itu muncul dengan tesisnya, ya baru nih para gawagis, para kiai muda, ya kan, yang masih banyak waktu, gitu kan, masih tidak begitu sibuk sebagaimana halnya kiai-kiai sepuh, itu akhirnya ikut mempelajari, membeli kitabnya, ya kan, mencari link-link di mana kitab-kitab nasab, akhirnya membaca, mempelajari, menelaah, dan di situ mereka ikut berkomentar, gitu loh. Itu saya rasa. Dan juga menurut saya sebagai santri, ini pembahasan nasab itu unik. Iya, iya. Satu hal yang baru yang perlu kita kaji. Dan nggak monoton gitu ya, karena biasanya kita mengkaji fikih dan sebagainya. Ya. Dan ini ya sesuatu yang baru gitu ya, unik yang memang, dan juga sesuai dengan polemiknya gitu ya, yang sedang terjadi gitu. Iya. Ya harus diketahui oleh banyak orang. Iya. Karena bahaya sekali masalah nasab ini, bahaya sekali. Makanya saya harap ke depannya itu ya, disiplin ilmu nasab itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan pondok pesantren, khusus nih tentang masalah sejarah perkembangan dakwah Islam Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo. Karena sejarah itu nanti akan berkaitan dengan silsilah. Nah, itu khususnya, umumnya yaitu silsilah nasab keluarga keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang masuk ke Nusantara ini. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak tahu ya tentang masalah ilmu nasab ini, nah itu akan terjadi seperti apa yang bisa kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Banyak orang itu menggunakan klaim sepihak, mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, tujuannya untuk apa? Untuk mengeksploitasi umat. Ya, gitu loh. Dan itu sangat berbahaya. Ya, semuanya. Dan itu bukan framing, dan itu terjadi saat ini di Indonesia. Dan itu juga mungkin yang menjadikan sebab tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini muncul ke ranah publik saat ini dan menjadi pembahasan publik pula. Termasuk kawir, ya kan, kemudian ya termasuk memalsukan sejarah dan kuburan, termasuk juga mempengaruhi stabilitas politik bangsa dan negara. Itu karena disebutkan nama besar bagi Nabi. Iya. Dan itu masyarakat banyak yang tidak paham dan tidak sadar bahwasanya ini justru malah mencederai kehormatan dan keagungan marwah Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Itu. Dan ya kenapa ini? Kenapa baru sekarang Gus? Baru sekarang nasab ini dipermasalahkan. Iya. Karena tentu itu melihat kepada akhlakiyah ya, atau sikap dari awalnya ini beberapa oknum. Kemudian diikuti oleh oknum yang lain, sehingga oknum-oknum itu malah nggak terhitung jumlahnya itu. Ya, sah-sah ya. Betul. Nah, sehingga munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin itu di tahun-tahun ini itu bermula dari sana. Artinya ada satu hal yang tidak sinkron antara klaim yang diakui oleh mereka sebagai manusia suci dari Nabi Muhammad SAW dengan perbuatannya. Nah, sehingga karena ada ketidaksinkronan itu, diperiksalah oleh Kiai Haji Imaduddin itu, disinkronkan dengan kitab-kitab nasab. Leluhur dari mereka para habaib, para Pahlawi yang diklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia, malah tidak terkonfirmasi dari kitab-kitab nasab. Nah, kemudian dikembangkanlah dari kitab-kitab nasab, kemudian dari sejarah, kemudian berkembang lagi ke DNA dan seterusnya. Nah, itu adalah pengembangan dari sikap buruk yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib tadi. Nah, jadi awalnya bermula memang dari sana, gitu. Sehingga ketika memang secara data-data pustaka tidak dikuatkan, artinya tidak didukung oleh data-data pustaka baik itu sejarah atau nasab, didukung lagi dengan data-data hasil-hasil tes DNA dari 180 Pahlawi yang ada, ternyata memang menjadi nyata, menjadi fakta bahwa Pahlawi itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya tadi eksploitasi nama Zuriyah Nabi atau status Zuriyah Nabi Muhammad SAW,
yang dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok untuk masuk ke dalam ranah-ranah yang perlu untuk dimasuki, begitu dalam ranah negara, agama atau lain sebagainya. Sehingga itulah yang apa namanya menjadi latar belakang dari munculnya polemik nasab. Barangkali ada tambahan dari mana? Ya, kalau sejauh yang saya ketahui ya dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu kan bahwasanya beliau itu kan melihat beberapa hal-hal yang patut menjadi kejanggalan kita selaku umat Nabi Muhammad yang sangat mencintai baginda Rasulullah SAW. Nah, karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW itu kan kita tentunya mempelajari bagaimana sifat karakter dan biografi kehidupan beliau beserta dengan keturunannya gitu kan. Nah, itu ada beberapa hal yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu, bahwasanya beliau mengatakan begini, ada seseorang oknum klan Ba'alawi itu ketika dia bermasalah dengan hukum ya di hadapan pengadilan itu, dia malah justru membawa nama Nabi Muhammad. Oh iya betul. Ya, Bahar Smith lah. ya seperti halnya Bahar Smith gitu kan. Dan banyak yang lain Gus, tidak hanya Bahar Smith saja, tapi yang diviralkan kan Bahar Smith, ya yang paling viral itu kan. Dia mengatakan bahwasanya ya, kakek Nabi Muhammad itu kakek kamu atau kakek saya? Nah itu dia. Ya. Dan ini kan tidak relevan. Seseorang yang sedang bermasalah dengan hukum justru malah harusnya dia malu membawa Nabi Muhammad, gitu loh. Membawa nama darah Nabi Muhammad itu malu harusnya dia. Ini tidak, justru malah mengancam saksi, ya, di mana saksi itu adalah seorang kiai. Ya. Dia mengatakan, kiai, Nabi Muhammad itu kakek kamu apa kakek saya? Lalu Muhammad kakek saya, kok berani-beraninya kamu itu bersaksi memberatkan saya? Kan seperti itu kalimatnya kurang lebih. Dan itu kan tidak relevan. Nah, sementara kalau kita melihat kepada sejarah, misalkan Sayyidina Ali yang menjadi umudun nasab daripada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi kan. Nah, Sayyidina Ali itu kan diceritakan, masyhur cerita ini, bahwasanya beliau itu pernah kehilangan baju perang. Nah, dan baju perang itu dicolong oleh orang, kemudian dijual kepada orang Yahudi. Ya. Akhirnya singkat cerita, ya, itu masuk ke ranah pengadilan. Dan di pengadilan itu dimenangkan oleh orang Yahudi. Padahal saat itu statusnya Sayyidina Ali itu adalah Amirul Mukminin, seorang presiden. Nah, artinya di sini kita mengambil hikmah bahwasanya betapa adilnya Islam itu ketika menghukumi satu masalah, tidak melihat dia itu seorang presiden atau Amirul Mukminin maupun rakyat jelata yang sedang berhadapan itu. Dan ketika itu pengadilan selesai, Sayyidina Ali pulang, dikejar oleh orang Yahudi itu. Dikejar bagaimana? Nah, satu kisah yang saya dengar langsung dari beberapa guru-guru saya, tapi nanti silahkan di cross check ya tentang kebenarannya. Dipanggil Sayyidina Ali itu, ya Ali, tunggu dulu sebentar, ada apa lagi orang Yahudi? Kan sudah selesai, hakim sudah memutuskan baju perang itu punya kamu, bukan punya saya. Sudah selesai urusan kita. Gitu loh. Enggak, kita kembali ke pengadilan lagi. Akhirnya kembali ke pengadilan lagi. Ya. Nah, setelah kembali ke pengadilan lagi, si Yahudi ini singkat cerita mengatakan, saya ini membayar orang untuk menjadi saksi. Dan saya juga membeli bukti untuk memenangkan kasus ini. Dan saya melihat betapa adilnya pengadilan ini, karena adilnya pengadilan itu berdasarkan bukti dan saksi kan. Bukan keadilan yang hakiki, karena keadilan yang hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Tapi di dunia ini kan berdasarkan bukti dan saksi. Gitu loh. Kalau memang begitu, lalu apa mau kamu? Membeli saksi, membeli bukti untuk memenangkan kasus ini, sementara kamu sendiri sekarang mau membalikkan hasil keputusan sidang gitu. Kata dia apa? Saya itu ingin membuktikan bahwasanya umat Islam setiap hari Jumat ketika khatib naik ke mimbar, menutup khutbahnya itu dengan mengatakan, ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahwasanya Allah itu pemerintahkan kepada kita semua untuk berbuat adil dan baik. Maka saya melihat bukti itu dalam kasus ini, sehingga orang Yahudi itu masuk Islam. Nah, ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Bahar di pengadilan itu. Gitu loh. Nggak tahu salah, nggak usah. Nah, itu sudah tahu dirinya salah dan jelas dia salah, ya kan? Betul. Tidak perlu dibuktikan pun sudah jelas salah. Tapi malah
berlindung dari kesalahannya dengan mengatasnamakan zuriyah Nabi. Itu kan bahaya. ya itu bukan hanya bahaya lagi. Nah itu yang saya sebut mengeksploitasi umat. Gitu. Kira-kira ada tambahan? Nah, cukup ya. Saudara-saudariku, para sahabatku, sebangsa dan setanah air, demikianlah tadi video rekaman menarik obrolan daripada kiai-kiai muda kita, gus-gus dari kalangan Nahdiyin. Ya, kita mendoakan semoga mereka diberikan kesehatan dan ditambah ilmu pengetahuannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita dengan menunjukkan data-data dan bukti-bukti fakta-fakta yang sahih berkaitan ketidaksahihan nasab kalangan Ba'alwi. Tadi juga kita mendengar bagaimana perbedaan antara akhlak Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan akhlaknya kalangan Ba'alwi. Sangat jauh berbeda. Walaupun kalangan Ba'alwi ini mengklaim diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad, tetapi ya kita melihat seperti ketika terjadi di Indonesia, ada salah satu oknum dari tokoh mereka yang terlibat kasus tindakan melanggar hukum dan diadili, dan kemudian orang itu memakai nama Rasulullah mengatakan dirinya, aku ini zuriat daripada Nabi Muhammad, kenapa Anda begitu? Jadi seakan-akan mentang-mentang diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad dan tidak boleh dihukum ketika mereka melanggar hukum. Tentu saja ini tidak seperti itu di dalam ajaran Islam, dan tadi sudah kita dengarkan kisah yang nyata berkaitan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika masuk ke ranah peradilan Islam. Saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, video lengkapnya bisa Anda tonton di channel Gus Aziz Jazuli ataupun channel Gus Faiz Official ya, yang duduk di sebelah kanan, ataupun di channel Gus Hasan Asyarif ya. Silakan ikuti channel mereka, mudah-mudahan Anda mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik, yang sahih, yang benar, yang bukan di framing ataupun bukan cerita-cerita dusta yang kebanyakan disampaikan oleh kalangan Ba'alwi. Demikianlah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.